setiap orang pasti punya penilaiannya masing-masing. Jadi saya disclaimer untuk sharing kali ini murni versi saya ya teman. Seperti apa sih cucak hijau yang berkualitas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola sobat kicau, gimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya ya teman-teman. Oke, lama nggak berjumpa dengan teman-teman Hola kicau, karena memang saya sedang sibuk juga teman-teman. Ada project yang nggak bisa ditinggal ya teman-teman. Hampir setiap hari selalu kerja ya, sampai ngerawat gaco juga nggak optimal juga sekarang. Ada ini sampai nggak sempat juga sih cari bahan-bahan cucak hijau berkualitas ya. Oh ya, kali ini kita bahas seputar cucak hijau yang berkualitas itu seperti apa sih. Kadang kita menentukan apakah bahan cucak hijau itu milik kita ini berkualitas atau enggak. Cuman disclaimer ya teman-teman, ini versi saya, cucak hijau yang berkualitas versi saya ya intinya ya, dari segi penilaian saya secara pribadi. Mungkin dari teman-teman juga nanti bakal ada perbedaan sih pastinya, karena namanya perlombaan atau kompetisi cucak hijau atau kicau yang lain juga mungkin sama ya. Jadi penilaian bisa sangat subjektif. Tiap orang pasti punya penilaiannya masing-masing. Jadi saya disclaimer untuk sharing kali ini murni versi saya ya teman. Seperti apa sih cucak hijau yang berkualitas? Untuk versi saya sendiri ada 4 kategori ya teman. Yang pertama, untuk cucak hijau berkualitas itu ada di durasi kerja ya teman, ketika digantang. Ini kita bicara di gantangan ya, bukan cuman tunggok teras istilahnya. Kita berbicara cucak hijau berkualitas di gantangan. Oke, kembali lagi ada 4 poin ya. Yang pertama tadi durasi kerja, udah jelas ya teman-teman. Jadi ada 3 fase kan untuk di gantangan. Kerja awal, kerja pertengahan, kerja di akhir. Ini harus terpenuhi teman-teman. Jadi nggak cuman kerja di awal aja, nanti di tengah atau di akhir udah kendor kan, ini percuma teman-teman. Jadi durasi kerja sendiri harus top dari awal, pertengahan sampai eksekusi di akhir. Ini harus stabil teman-teman. Itu kalau menurut saya udah dalam kategori sangat berkualitas ya untuk cucak hijau. Gimana kalau cuma jalan di awal aja? Jalan di awal, volume bagus, materi bagus, gaya bagus, tapi cuma di awal aja. Di pertengahan dan di akhir kendor. Ini sangat ironis ya. Kalau cuma jalan di awal aja itu rasanya kurang greget gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak menikmati gitu kan, cuman jalan di awal aja. Terus lanjut untuk yang misal jalan awal, pertengahan, tapi di akhir udah habis. Ini juga ada teman-teman. Jadi cucak hijau sendiri kan susah-susah gampang ya teman-teman. Gimana kita bisa ngatur burung kita top perform dari awal
pertengahan sampai akhir. Jadi upayakan itu udah, kalau bisa seperti itu udah tergolong cucak hijau yang berkualitas ya. Terus yang kedua, volume atau power ya. Sebenarnya volume dan power ini berbeda teman-teman. Jadi tapi untuk kali ini kita seragamkan aja ya, volume dan power ini kita jadikan satu aja untuk mempersingkat waktu juga ya. Untuk poin yang kedua ini, kenapa saya taruh volume? Ketika cucak hijau kerja dari awal, pertengahan sampai akhir tapi tanpa volume, kan juga lucu ya teman-teman, cuman suaranya tipis sekali gitu, udahlah tuh jelas nggak masuk ke dalam kategori berkualitas teman-teman. Kenapa saya berani bilang gitu? Ketika kita bermain misalnya di lapres lah ya, atau tembus sampai ke event, jarak antara tempat pemain dan lokasi gantangan biasanya agak jauh ya. Kalau gaco kita suaranya tipis tanpa volume, waduh, selesai teman-teman. Ini akan sangat berpengaruh ya ke penilaian dari juri. Pasti udah ada nilai min lah dari juri terkait volume. Jadi kita harus ada di titik ini ya. Jadi harus punya gaco yang volumenya di atas rata-rata. Selanjutnya yang ketiga ini nggak kalah penting teman-teman, yaitu materi dan variasi lagu. Apa itu materi? Ya materi sendiri itu bawaan lagu yang masuk dalam kriteria penilaian dari juri. Entah itu isian cililin, tengkek, kapas tembak, atau materi yang memang masuk ke dalam penilaian dari juri. Ini lanjut lagi untuk variasi lagu. Terkait variasi lagu, pembawaan lagu dari cucak hijau, ada sekali tarikan, ada 2 sampai 3. Kalau 3 saya rasa masih jarang ya teman-teman. Cuman kalau tembus sampai 3 lagu dalam sekali tarikan, wah itu mantep lah ya. Sangat recommended sekali itu cucak hijau gaconya. Untuk yang ketiga itu ya teman-teman, lanjut ke poin yang keempat, yaitu gaya. Kenapa poin ini saya masukkan kategori yang terakhir? Karena saya jujur aja kurang suka dengan burung yang hiper tapi tanpa keluar materi, tanpa volume, tanpa durasi kerja. Mungkin ada ya durasi kerja untuk burung hiper atau gaya yang benar-benar ngotot. Cuman dari saya pribadi, percuma juga ya kita punya burung hiper sampai ngotot bener kerja, cuman materi dan volumenya nggak ada. Itu saya kurang srek ya teman-teman. Jadi menurunkan grade menurut saya. Jadi percuma burung itu punya gaya mewah tapi gak ditunjang dengan materi dan volume dari si burung. Kalau durasi kerja mungkin bisa dikejar, cuman untuk burung yang hiper rata-rata untuk volumenya agak kurang ya. Cuman kalau ada yang memenuhi 4 kriteria ini, durasi kerja, volume, materi, dan gaya itu tadi, wah itu udah top teman-teman. Udah saya jempol masuk ke cucak hijau yang berkualitas. Mungkin itu aja teman-teman, sharing sekaligus curhatan saya terkait cucak hijau yang berkualitas itu seperti apa. Kalau ada pendapat teman-teman yang berbeda atau kurang pas dengan
yang saya sampaikan bisa langsung komen di bawah teman-teman. Oke, terima kasih sudah menyimak video kali ini. Salam hola kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.